Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Israel dan Lebanon memang sudah masuk gencatan senjata 10 hari. Tapi justru disinilah pertanyaan paling besarnya muncul. Kalau ini benar-benar menuju akhir perang, kenapa pasukan Israel masih bertahan di Lebanon Selatan? Kenapa Hizbullah hanya berhenti menembak, tapi belum benar-benar memberi dukungan penuh pada kesepakatan ini? Dan kenapa isi dealnya justru masih memberi Israel hak membela diri kapan saja, sementara soal pelucutan Hizbullah dan penarikan pasukan Israel belum benar-benar selesai? Kalau dilihat sekilas, ini seperti damai. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ini lebih mirip jeda yang masih menyisakan semua sumber konflik tetap hidup. Jadi sebenarnya, ini akhir dari perang atau justru awal dari fase baru yang lebih rumit? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena dalam video ini, kita akan bongkar bagaimana isi kesepakatan ini, siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan kenapa 10 hari ini bisa jadi momen paling menentukan ke arah damai, atau justru menuju konflik yang lebih besar. Pada 14 April 2026, Israel dan Lebanon masuk ke momen yang sangat tidak biasa. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kedua pihak bertemu lewat jalur diplomatik yang dibuka di Washington dengan mediasi AS. Pertemuan ini bukan muncul karena perang sudah reda, tetapi justru karena situasi di lapangan sudah terlalu berbahaya untuk dibiarkan terus bergerak tanpa rem. Lalu pada 16 April 2026, Donald Trump mengumumkan adanya gencatan senjata awal selama 10 hari. Kesepakatan itu mulai berlaku menuju 17 April 2026. Dari sini sudah terlihat bahwa yang sedang dibangun bukan perdamaian utuh, melainkan ruang sempit agar front Israel dan Lebanon tidak langsung kembali meledak saat pembicaraan baru saja dimulai. Tetapi justru disinilah letak hal yang paling penting. Saat banyak orang mendengar kata gencatan senjata, yang terbayang biasanya dua pihak sama-sama berhenti, sama-sama mundur, lalu sama-sama membuka jalan ke damai. Dalam kasus ini, gambarnya tidak sesederhana itu. Isi teks kesepakatan menunjukkan bahwa Lebanon diminta mengambil langkah nyata untuk mencegah Hizbullah dan kelompok lain menyerang target Israel. Negara Lebanon juga ditegaskan sebagai satu-satunya pihak yang memegang tanggung jawab atas pertahanan nasional. Namun pada saat yang sama, Israel tetap mempertahankan hak untuk mengambil langkah apapun yang dianggap perlu demi membela diri terhadap ancaman yang dinilai sedang disiapkan, mengancam, atau sudah berlangsung. Jadi sejak awal, jeda ini memang lahir dengan beban yang tidak seimbang. Kalau diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana, Lebanon diminta menahan situasi dari sisinya, sementara Israel tetap menyimpan pintu untuk bergerak jika menganggap ada bahaya. Inilah yang membuat banyak pengamat langsung melihat gencatan ini bukan sebagai garis akhir perang, melainkan semacam rem darurat. Rem itu penting, karena tanpa rem, perang bisa meluncur lebih jauh. Tetapi rem bukan berarti mesin dimatikan. Mesin konflik masih hidup, suasana tegang masih ada, kecurigaan masih utuh, dan yang paling sensitif, dua persoalan inti justru belum benar-benar dibereskan di dalam deal yang diumumkan pada 16 dan 17 April 2026 itu. Persoalan pertama adalah soal senjata Hizbullah. Israel sejak awal ingin ada pelemahan nyata, bukan hanya jeda tembakan. Namun kesepakatan ini tidak secara eksplisit menutup urusan itu sampai tuntas. Persoalan kedua adalah soal kehadiran pasukan Israel di Lebanon Selatan. Deal tersebut juga tidak mewajibkan Israel mundur penuh dari wilayah itu. Jadi dua sumber gesekan terbesar tetap hidup bersamaan. Di satu sisi ada kekuatan bersenjata yang belum selesai statusnya, di sisi lain ada kehadiran militer Israel yang juga belum selesai. Selama dua titik ini masih aktif, gencatan 10 hari lebih pantas dibaca sebagai upaya menahan ledakan, bukan menutup perang. Karena itu, fase yang dimulai pada 16 April 2026 sebenarnya lebih mirip masa uji coba politik di tengah puing-puing perang. Semua pihak masuk ke jeda ini dengan tujuan yang belum sama. AS ingin membuktikan bahwa diplomasi masih punya ruang. Lebanon ingin menghentikan tembakan dan menyelamatkan negara dari kerusakan lebih dalam. Israel ingin menjaga hasil militernya sambil memastikan ancaman di perbatasan utara tidak hidup lagi. Sementara di bawah permukaan, persoalan utama belum dicabut dari akarnya. Itulah sebabnya, suasana yang terlihat tenang pada hari-hari awal sesudah gencatan justru menyimpan ketegangan yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Pada 17 April 2026,
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mulai memberi gambaran bagaimana Beirut ingin memanfaatkan jeda ini. Ia menyebut bahwa negaranya sedang memasuki fase baru, yaitu bergerak dari sekedar menghentikan tembakan menuju kesepakatan yang lebih permanen. Fokusnya bukan hanya meredakan konflik, tetapi memastikan keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, dan mengembalikan kontrol penuh kepada institusi resmi Lebanon. Pernyataan ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam situasi di mana wilayah selatan hancur dan tekanan militer terus berlangsung sejak awal Maret 2026, pemerintah Lebanon melihat gencatan ini sebagai peluang langka untuk menarik kembali peran negara yang selama ini terdesak oleh dinamika perang. Tetapi arah yang diinginkan Beirut ini tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan. Pada 16 April 2026, Hizbollah langsung memberi sinyal yang jauh lebih dingin. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata tidak boleh berubah menjadi ruang bebas bagi Israel untuk bergerak di dalam wilayah Lebanon. Lebih jauh lagi, mereka menyampaikan bahwa selama pasukan Israel masih berada di tanah Lebanon, maka perlawanan tetap dianggap sebagai hak yang sah. Ini bukan sekedar pernyataan politik biasa. Ini adalah pesan bahwa bagi Hizbollah, jeda ini tidak otomatis berarti perubahan posisi. Mereka memang menghentikan tembakan saat kesepakatan mulai berlaku, tetapi tidak memberikan dukungan penuh terhadap isi deal tersebut. Perbedaan cara pandang ini langsung menciptakan ketegangan baru di balik ketenangan yang terlihat. Pemerintah Lebanon ingin mengubah jeda menjadi jalur diplomasi yang bisa mengembalikan kedaulatan negara secara utuh. Di sisi lain, Hizbollah melihat jeda ini sebagai situasi sementara yang tetap bergantung pada kondisi militer di lapangan. Artinya, selama faktor militer belum berubah, posisi mereka juga tidak akan berubah. Ini membuat fondasi gencatan menjadi sangat rapuh. Satu pihak ingin bergerak ke arah stabilitas jangka panjang, sementara pihak lain masih menilai situasi berdasarkan ancaman yang belum hilang. Di waktu yang hampir bersamaan, sinyal dari Israel justru memperjelas bahwa operasi militer belum benar-benar selesai. Pada 19 April 2026, militer Israel merilis peta penempatan pasukan mereka di Lebanon Selatan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa garis kontrol Israel membentang sekitar 5 hingga 10 km ke dalam wilayah Lebanon. Area ini dijadikan buffer zone, dengan tujuan menjaga jarak antara perbatasan Israel dan potensi ancaman dari utara. Selain itu, beberapa divisi militer Israel masih berada di area tersebut untuk menghancurkan infrastruktur yang dianggap milik Hizbollah. Kondisi ini menciptakan satu gambaran yang sangat jelas. Di atas meja ada kesepakatan untuk menghentikan tembakan, tetapi di lapangan posisi militer masih aktif dan belum mundur. Ini membuat jeda 10 hari tersebut berjalan di dua jalur sekaligus. Jalur pertama adalah diplomasi yang mencoba membuka kemungkinan kesepakatan lebih besar. Jalur kedua adalah realitas militer yang masih mempertahankan tekanan sebagai alat tawar. Selama dua jalur ini berjalan bersamaan tanpa titik temu, maka ketenangan yang terlihat tidak pernah benar-benar stabil. Situasi ini juga menjelaskan kenapa banyak pihak menyebut fase ini sebagai masa uji, bukan masa damai. Karena yang sedang diuji bukan hanya kesediaan untuk berhenti menembak, tetapi juga kesediaan untuk mengubah posisi dasar masing-masing pihak. Dan sampai 19 April 2026, perubahan itu belum terlihat jelas di semua sisi. Memasuki 17 April 2026, situasi di lapangan terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Warga mulai kembali secara perlahan ke wilayah selatan Lebanon, meskipun banyak yang menemukan rumah mereka dalam kondisi rusak atau bahkan hancur total. Jalan-jalan yang sebelumnya kosong mulai terisi, tetapi suasananya belum benar-benar normal. Di balik ketenangan itu, laporan Reuters pada hari yang sama menyebut bahwa masih terjadi insiden serangan yang menewaskan setidaknya 1 orang. Ini menunjukkan bahwa gencatan yang berlaku bukanlah penghentian total, melainkan penurunan intensitas yang masih menyisakan potensi benturan kapan saja. Di titik ini, banyak analis mulai melihat pola yang lebih dalam. Gencatan selama 10 hari ini bukan sekedar jeda militer, tetapi juga fase pengujian strategi masing-masing pihak. Israel berada dalam posisi mempertahankan buffer zone yang sudah terbentuk di Lebanon Selatan. Selama area itu masih dijaga, Israel memiliki jarak aman dari potensi serangan langsung ke wilayah utaranya. Sementara itu, Hezbollah belum kehilangan kapasitasnya. Dan selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon, alasan untuk kembali bertempur tetap ada di narasi mereka. Ini menciptakan situasi di mana kedua pihak sama-sama belum mencapai tujuan utamanya,
tetapi juga belum siap untuk langsung kembali ke konflik skala penuh. Ketegangan ini semakin terlihat ketika melihat posisi politik yang belum bertemu. Libanon ingin mengembalikan kendali penuh negara atas wilayahnya dan mengakhiri kehadiran militer asing di dalam batas nasional. Israel ingin memastikan bahwa ancaman dari utara benar-benar melemah sebelum menarik pasukan. Hezbollah tidak ingin terlihat mundur atau kehilangan legitimasi sebagai kekuatan perlawanan. Tiga kepentingan ini berjalan beriringan, tetapi tidak berada di jalur yang sama. Selama belum ada titik temu, maka jeda ini hanya menjadi ruang sementara, bukan solusi akhir. Selain itu, data di lapangan memperkuat betapa beratnya dampak konflik yang sudah terjadi. Hingga 19 April 2026, Reuters melaporkan bahwa sejak perang meningkat pada 2 Maret 2026, lebih dari 2.100 orang telah tewas di Libanon. Jumlah pengungsi juga mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi gambaran nyata tekanan yang sedang dialami masyarakat sipil. Infrastruktur rusak, desa-desa kosong, dan kehidupan sehari-hari belum benar-benar kembali. Kondisi seperti ini menciptakan tekanan tambahan terhadap pemerintah Libanon untuk segera menemukan jalan keluar yang lebih stabil. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini juga memunculkan kekhawatiran tentang arah jangka panjang wilayah selatan Libanon. Selama pasukan Israel masih bertahan di dalam wilayah tersebut, selama infrastruktur sipil belum pulih, dan selama ancaman serangan masih menjadi alasan untuk operasi militer, maka pola tekanan yang terbentuk bisa mulai menyerupai kondisi konflik berkepanjangan, bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dalam logika yang mirip, di mana keamanan ditentukan oleh kekuatan militer, bukan stabilitas sipil. Inilah yang membuat banyak pihak melihat 10 hari ini sebagai fase yang sangat menentukan arah berikutnya, karena dari sinilah akan terlihat apakah konflik benar-benar bisa diturunkan, atau justru hanya berubah bentuk menjadi lebih panjang dan lebih kompleks. 10 hari ini berjalan seperti berjalan di atas garis tipis. Di satu sisi terlihat tenang, di sisi lain tekanan masih terasa kuat di bawahnya. Diplomasi mulai bergerak, tetapi realitas di lapangan belum sepenuhnya berubah. Posisi militer masih bertahan, kepentingan masih saling bertabrakan, dan arah akhir konflik masih belum benar-benar terlihat. Semua pihak sedang menguji sejauh mana jeda ini bisa dibawa menuju sesuatu yang lebih stabil atau justru kembali membuka jalan ke fase berikutnya. Karena dalam konflik seperti ini, yang menentukan bukan hanya siapa yang berhenti menembak, tetapi siapa yang bersedia mengubah posisi dasarnya. Demikian rangkaian fakta yang bisa kami sajikan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.